Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Tidak terasa minggu kedua Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil tetap di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mudah-mudahan awal Februari selesai. Wah, ya. Karena saya rindu sekali untuk terus share dan bahkan merenungkannya bersama-sama saudara semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat yang keempat. Wah, itu ada dua kata di situ. Kalau kemarin kita sudah bahas yaitu tidak berpikir panjang. Ya, kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, dua kata saja. Sama-sama 2-3 ya. Berlagak tahu. Sama-sama 2-3 ya. Berlagak tahu. Wah, ini yang kita akan bahas pada hari ini. Berlagak tahu. Kalau istilah zaman now, mungkin istilahnya ini bisa dikatakan sok tahu gitu ya. Sok tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang pengetahuan, pemahaman akan segala sesuatu. Berbicara tentang pengetahuan, saudara, apa yang kita tahu sebenarnya itu banyak dari referensi yang kita dapatkan. Bisa jadi itu dari orang tua, dari keluarga, dari sekolah, pendidikan formal, dari informal, dari lingkungan, dari teman, dari masyarakat, dan bisa dari mana saja. Dari media sosial, apalagi zaman sekarang ya. Dari media sosial kita banyak tahu. Kita bisa banyak belajar, saudara. Tetapi yang menjadi masalah kalau kita disebut sebagai berlagak tahu. Berlagak tahu artinya sok tahu, tapi sebenarnya tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah firman Tuhan ini sedang berbicara tentang tahu tentang teknik? Ya, firman Tuhan tidak bahas tentang itu. Apakah ini tahu tentang IT? Ya, firman Tuhan tidak spesifik bahas tentang itu. Apakah tahu tentang apa lagi ya? Otomotif. Firman Tuhan juga tidak bahas tentang itu, saudara, secara spesifik. Berbicara tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi, otomotif, teknik, IT, apa lagi ya? Komputer, apa lagi Bapak Ibu? Kemajuan iptek sekarang. Itu bahkan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun banyak lebih tahu daripada kita anak Tuhan. Banyak orang-orang yang berada di sana, saudara, bahkan tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan. Kita tahu kan, saudara, banyak orang-orang yang dari luar sana yang sangat pintar, profesor, dan bahkan pada akhirnya, dan memang mereka tidak percaya Tuhan, saudara. Mereka banyak tahu tentang apa yang mereka tahu, yaitu bidangi yang mereka sedang geluti. Kalau bicara tentang otomotif, berarti mereka banyak tahu tentang otomotif. Berarti kalau IT, mereka banyak tahu tentang IT. Kalau tentang geografi, tentang apa lagi ya? Metafisik apa lagi? Berarti mereka memang bidangnya itu. Stephen Hawking itu kan sangat pintar. Kalau dicek kan, pintar sekali, saudara. Cerdas, IQ-nya cerdas. Tapi apakah dia percaya kepada Tuhan? Enggak, saudara. Jadi bisa dikatakan, kalau tentang pengetahuan, banyak bisa didapatkan atau belajar. Dan bahkan banyak orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun mereka bisa tahu. Tetapi apakah ini kaitannya dengan akhir zaman? Walaupun sebenarnya secara jauh ya. Tetapi yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini berlagak tahu adalah berlagak tahu tentang kebenaran, saudara. Tentang apa? Kebenaran. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus itu berhadapan dengan orang Farisi, ahli Taurat. Ketika Rasul Paulus menginjili, maka mereka menjadi musuh. Dan mereka bahkan menghadangi dan bahkan menganiaya Rasul Paulus. Karena apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami, turun-temurun tradisi, secara tradisi, maka itu justru menjadi apa? Benteng dan bahkan penghalang. Jangan sampai pengetahuan yang kita miliki justru menjadi penghalang akan kita untuk memahami firman Tuhan. Itu yang terjadi dengan orang Farisi, ahli Taurat. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, justru apa yang mereka tahu menjadi benteng. Oh, enggak begitu, begini
justru dipertentangkan, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ciri-ciri orang yang sok tahu atau berlagak tahu itu bagaimana? Yang pertama, orang kalau sok tahu atau berlagak tahu, maka ketika dia dapatkan masukan dari orang, maka dia anggap itu salah. Nah, ini berbahaya. Yang dia terima dari orang itu salah, atau apa yang dia pahami lebih benar, sehingga pemahaman orang itu bisa salah. Yang dia pahami itu benar. Nah, ini berbahaya, saudara. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sok tahu atau berlagak tahu itu yang bagaimana sih? Tidak mau belajar dari orang lain. Amin. Tidak mau belajar dari orang lain. Ini berbahaya, saudara. Saudara, saya banyak nggak tahu. Banyak banget. Apalagi kalau bicara tentang IT, banyak banget saya nggak tahu. Ketika saya sekarang kan dunia pendidikan ini kan IT semua, saudara. IT, saudara. Data-data itu sekarang paperless. Itu kertas-kertas itu sebenarnya akan hilang, lenyap, saudara. Yang berkaitan dengan kertas itu akan lenyap, semua berkaitan dengan ya kan? Data-data semua itu, saudara. Data-data mahasiswa itu masuk, diinput data masuk semua ke sana, dari nilai semua. Kapanpun kalau misalnya mau di print out, tinggal masuk password, print. Dan kalau nggak di print pun bisa dibuat jadikan apa? PDF. Sekarang canggih sekali, saudara. Bukan zaman kita dulu kan, zaman kita jadul. Ya apa? Semua harus berbentuk kertas, saudara. Dalam hal itu saja, saudara, kita sudah nggak tahu, apalagi zaman-zaman angkatan old, zaman tua. Waduh, coba dikasih itu, ya, aplikasi, coba pelajari. Wah, kita udah pusing. Tapi anak-anak muda, generasi mereka ini, ya, ada beberapa mahasiswa, coba nih, ini, dia mereka pelajari. Oh gini Pak, gini. Oh iya, udah mulai ketinggalan. Artinya apa? Dalam hal sepele gitu aja pun kita harus apa? Belajar dari orang lain, saudara. Hal sepele kita harus belajar. Oh iya ya, wah ini aku udah gak bisa ini. Tolongin dong, kamu yang tahu. Entah kenapa memang ada masanya, saudara. Generasi yang sekarang mereka ketika kita kasih, ini cepat mereka pelajari. Tapi ketika kita mencoba berusaha, kita kadang-kadang rasa-rasanya, mulai kelihatan suatu saat usia kita naik, kita pun akan menjadi apa? Kudet, kurang update, dan kita akan ketinggalan. Suatu saat generasi yang sekarang pun 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, teknologi semakin canggih, mereka pun akan semakin kudet. Sama, kita semua ini akan termakan dengan waktu, tergilas dengan waktu, sementara teknologi semakin canggih. Saudara, dalam hal itu saja pun kita ketinggalan, dan memaksa kita untuk mau belajar dengan orang lain. Di sini ada beberapa jemaat yang bidang otomotif pasti tahu, ada yang IT juga pasti tahu. Ya, ada juga yang bidang yang lain pasti tahu. Semakin hari semakin meningkat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ciri yang kedua tadi apa? Orang yang sok tahu atau berlagak tahu itu tidak mau apa? Belajar. Yang ketiga, orang yang berlagak tahu akan merugikan dirinya sendiri. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu dan kita tidak tahu, tetapi kita berusaha dan kita tahu kita terbatas, tetapi kita tidak mau mengakui keterbatasan kita dan kita paksakan, bisa fatal. Kenapa? Karena sesungguhnya kita memerlukan orang lain. Saudara, kita perlukan orang lain untuk membantu kita. Ketika kita paksakan dan akhirnya salah, fatal, saudara. Kalau di dalam dunia bisnis, di dunia apapun, kalau itu salah, fatal, bahaya. Nah, oleh sebab itu, maka sebagai anak-anak Tuhan itu harus berkata apa?
kita selalu menjadikan diri kita sebagai murid. Menempatkan posisi kita sebagai apa? Sebagai murid. Murid itu yang diperlukan apa? Kerendahan hati. Kalau murid itu sombong, wah itu berbahaya, saudara. Oh, aku udah tahu, semua udah tahu. Padahal kan belum tentu. Murid, ciri yang pertama harus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan gurunya. Itu. Murid itu mau selalu diajar. Selalu mau belajar. Siapapun kita harus mau belajar dari orang lain. Bahkan usianya pun usia masih muda. Saya saudara banyak dari kadang-kadang dari anak saya Tania, ini bapak kayaknya nggak ngerti loh. Coba dong Tan, oh iya, gini pak caranya. Oh iya ya. Kadang-kadang handphone juga, kalau waktu saya atau Atik, kadang-kadang nggak ngerti juga. Dia tahu loh saudara. Iya. Kadang-kadang laptop juga saya pelajari. Kan beda kan. Zaman laptop zaman jadul kan, kita dulu kan kotak kan. Kita pelajari ya oke lah. Tapi sekarang bertambah lagi, nggak tahu lagi. Padahal hal sepele saudara. Hal yang sepele, tetapi ada banyak yang kita tidak tahu. Nah, seorang murid harus senantiasa menempatkan dirinya, harus senantiasa mau belajar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang diajar firman Tuhan kepada kita? Yang diajar firman Tuhan kepada kita adalah yang pertama, jangan sekali-kali berlagak tak tahu atau sok tahu. Tetapi kita harus mau senantiasa apa? Yang pertama, belajar dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini memang tidak secara spesifik menceritakan tentang apa yang terjadi, perkembangan di dunia ini, gak ada. Tapi rahasia hikmat semua ada dalam firman Tuhan. Amin. Rahasia hikmat, kalau kita belajar baik-baik firman Tuhan ini, maka kita, meskipun firman Tuhan ini tidak bicarakan secara spesifik tentang teknologi dan segala sesuatu, tapi kalau kita meresapi firman Tuhan ini, maka kita siap untuk menghadapinya. Satu yang pertama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, zaman sekarang ini kan teknologi kan semakin canggih. Teknologi semakin canggih, ini yang paling sepele saja saudara. Handphone saudara. Handphone zaman dulu gimana? Zaman dulu gede segini ya. Wah, ada layar antenanya panjang. Gede. Kalau nipu orang, itu pingsan saudara. Belum lagi beratnya minta ampun tuh, berat. Beli kartu perdananya berapa, ingat ya? Wah, zaman dulu mahal ya. Bisa 300 kartu perdana, mahal sekali. Berat. Tapi coba lihat, semakin canggih semakin canggih. Semakin canggih semakin mahal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam hal kecil saja coba. Kita sering sekali tidak puas akan apa yang kita miliki. Handphone. Wah, handphone saya handphone Cina. Ketika kita lihat punya orang, handphone keren. Ganti lagi. Tidak pernah puas. Tapi kalau anak Tuhan yang mempelajari firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau miliki. Amin. Kita tahu ada hikmat yang kita pelajari dari firman Tuhan, sehingga kita tidak pernah menjadi orang yang tidak pernah puas. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita memiliki hikmat. Memang hikmat ini bukan dari dunia, tapi berasal dari Tuhan. Kita banyak memahami apa yang terjadi. Kayak kemarin heboh di dunia media sosial, spirit doll, tahu kan? Boneka itu namanya? Iya, boneka arwah. Kan nggak ada kan di Alkitab, ada kan boneka arwah? Nggak ada kan? Tapi Alkitab bisa nggak kita comparekan dengan hal itu? Bisa saudara.
Saudara bayangkan, begini, boneka arwah itu harganya mahal sekali, saudara. Lah iya kan, bagi kita mahal, bagi dia nggak mahal. Tapi coba saudara bayangkan, ketika kita tahu itu mahal, dan ketika kita tetap kelola uang itu untuk kebutuhan orang yang sangat membutuhkan, itu sungguh sangat-sangat mulia. Amin. Dan bahkan saya banyak kritik kalau ada orang yang pelihara, maaf ya Bapak Ibu ya, pelihara hewan, dan bahkan kebutuhan satu hewan ini bisa mencukupi anak ratusan orang. Coba pikirkan, satu hewan bisa mencukupi puluhan anak, sementara banyak orang yang tidak makan, saudara. Wah, Bapak mah suka hati saya dong, kan saya orang kaya. Saya orang kaya kok suka-suka hati saya, peliharaan saya mahal-mahal, ininya perawatannya puluhan juta. Coba bayangkan, satu perawatan hewan saja puluhan juta. Tetapi begitu banyak orang yang memerlukan. Konsep kita, anak-anak Tuhan sudah berubah, saudara. Konsep kita sudah berubah. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita pelihara dengan begitu, kemudian tetapi sebenarnya ada banyak orang yang membutuhkan? Kita sudah berubah. Konsep kita sudah berubah. Dari mana kita tahu itu? Dari firman Tuhan. Pas diwawancarai, ini bayinya benar bayi, benar bayi, katanya. Ini boneka, enggak. Boneka, enggak. Bayi, boneka enggak. Gua tampol lo, katanya. Sampai begitu, saudara. Kenapa sampai begitu? Karena tidak memahami firman Tuhan. Saudara, kalau ada anak Tuhan yang pelihara spirit doll, bertobat saja. Serius. Dia tersinggung. Belinya mahal, ganti pakaiannya. Jadi setiap ini ganti dong, ganti pakaiannya gua, pakai ini, ganti ini, pakaian ini, pakaian ini. Saya sih melihat begini, saudara, ya. Kalaupun banyak orang nggak setuju, hati-hati. Mereka itu sudah terbiasa di layar kaca. Mereka itu sudah terbiasa acting, saudara. Dan tujuannya itu apa sebenarnya? Goalnya apa? Yang pertama, bisa bisnis boneka. Yang kedua, bisnis pakaian. Yang ketiga, menjaga popularitas. Banyak, saudara. Jadi kalau anak-anak Tuhan ikut yang begituan, saya bilang bertobat, saudara. Bertobat. Untuk apa pelihara boneka? Sampai ngurus boneka, ya kan? Gak ini ngurus ini, sampai yang pelihara boneka. Ada babysitter yang pelihara loh, khusus babysitter untuk menjaga boneka gitu. Coba pikirkan. Ini hal yang sepele. Tetapi kalau tidak tahu firman Tuhan, berbahaya. Zaman-zaman akhir, orang dinasehati gak mau. Kenapa? Karena berlagak tahu. Berlagak tahu. Boy William bilang, itu boneka. Enggak, ini bayi gua. Itu boneka lu. Enggak, ini bayi. Itu boneka. Gua tampol lu, Boy, katanya. Seperti yang saya awal katakan, orang berlagak tahu tidak akan pernah mau mendengar orang lain. Saudara, jangan pernah berlagak tahu. Kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Ada Anda tahu, tapi Anda juga yang Anda nggak tahu. Anda banyak tahu di bidang Anda, yang di bidang lain Anda nggak tahu. Dan bahkan di bidang Anda tahu, ketika berhadapan dengan yang expert lagi, Anda nggak tahu. Harus banyak belajar. Jangan pernah merasa saya tahu. Wow. Untuk belajar satu hal aja kita nggak pernah bisa tahu. Belajar teologi, orang sampai doktor teologi, harus saya katakan banyak nggak tahu. Banyak yang kita tidak tahu dari firman Tuhan. Belajar, baca buku sehebat apapun, ketika lagi berjumpa dengan ini, iya ya, nggak tahu juga saya. Harus belajar lagi. Ketika kita sadar itu, kita tahu, aduh iya ya,
Jadi yang pertama saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, maka kita oh iya ya, kita miliki hikmat. Hal-hal yang demikian kita gak jatuh. Ada banyak orang yang tidak mau mendengarkan orang lain sehingga berlagak. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, anak-anak Tuhan jangan berlagak tahu, tapi harus mau dengar-dengaran. Dari siapa? Yang pertama. Yang kedua ya saudara, tadi yang pertama dari firman Tuhan. Yang kedua, dari siapa kita harus belajar? Dari para hamba Tuhan. Ya kalau bisnis ya tentunya dari orang-orang yang memiliki kapabilitas bisnis saudara. Kalau dalam bisnis usaha ya saudara belajar dari orang-orang yang memang expert di situ. Tapi kalau bicara firman Tuhan, dari siapa? Dari hamba-hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan juga terbatas. Iya betul. Karena keterbatasan hamba Tuhan memaksa kita harus semua sama saudara. Kita sama-sama harus belajar. Tapi paling tidak belajar dari hamba Tuhan, belajar dari pendeta. Kalau tidak, maka kita tidak ada hal yang kita bisa terima. Kita tidak ada yang bisa mentor kita. Ya, saya selalu converse, saudara. Saya berusaha untuk searching, belajar. YouTube itu banyak sekali luas, saudara. Saya juga belajar. Saya baca buku juga. Tetapi lain itu saya YouTube juga harus hati-hati. Banyak sekali yang aneh-aneh saudara. Aneh-aneh juga kan YouTube di media sosial itu banyak aneh-aneh saudara. Jangan cepat telan bulat-bulat. Jangan cepat bulat-bulat. Ya. Nah oleh sebab itu dalam hal tadi konteksnya contoh satu ya saudara. Dalam hal spiritual tadi aja sampai hari ini saya tidak berani klaim bahwa itu adalah penyembahan berhala. Ada pendeta yang udah heboh tuh di YouTube. Di YouTube katakan, oh itu penyembahan berhala. Saya hanya bilang, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Kita akan lihat fenomenanya berkembang terus kan. Ini artis bakal ngikut lagi. Apa sih fenomena? Apa sih yang hendak dicapai mereka? Jadi kalau sebenarnya ada yang goal yang hendak mereka capai, berarti goal itulah yang hendak mereka mau. Sebenarnya mereka bukan penyembah berhala, penyembah setan, penyembah boneka, bukan. Bisa jadi apa? Bisnis. Kalau saya lebih kepada itu saudara. Nah oleh sebab itu kita tidak cepat. Walaupun di YouTube waktu saya searching di YouTube, udah banyak pendeta tuh bahas, spirit doll ini penyembahan berhala, spirit doll ini. Saya bilang tunggu dulu. Spirit doll ini orang yang melakukan ini adalah orang sakit jiwa. Tunggu dulu. Jangan-jangan ada di balik itu semua. Apa? Bisnis. Ujung-ujungnya bisnis, uang, ekonomi, popularitas, dan ada hendak yang mau dicapai mereka. Sehingga kita tidak katakan, oh ini sakit jiwa nih. Tunggu dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama tadi apa? Kita belajar dari apa? Dari firman Tuhan. Yang kedua kita belajar dari siapa? Dari para hamba Tuhan. Dan ketika belajar dengan para hamba Tuhan, saya selalu katakan hati-hati. Termasuk yang di depan. Ketika Anda mendengarkan apa yang saya katakan, tetap hati-hati. Kelola dengan baik. Benar nggak sih? Maka firman Tuhan katakan apa? Ujilah segala sesuatu. Lupa. Jadi kita nggak bisa dong hanya satu orang saja kita percaya apa yang dia katakan dulu semua kita ambil itu benar, nggak boleh. Saya selalu menanamkan dalam hati saya, tidak ada satu orang yang boleh kita jadikan patokan sehingga apa yang dia katakan semua benar. Itu prinsip saya dari dulu. Tidak ada satu orang yang kita jadikan patokan sehingga apa yang dia katakan semua selalu benar. Karena kita tahu dia pun manusia terbatas. Amin. Manusia terbatas bisa salah mengartikan firman Tuhan. Manusia terbatas bisa salah menerima apa yang didapatkan dari Tuhan. Manusia terbatas bisa salah karena apa? Kedagingannya sendiri. Dan dia bisa salah. Saudara,
ada begitu banyak kasus dalam firman Tuhan. Bahkan Nabi Rasul pun bisa tergelincir, saudara. Sehingga kita sebagai umat, maka kita semakin dewasa. Contoh, Elia, Imam Eli, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Waduh, saudara, anak-anaknya kacau balau, saudara. Kacau balau. Dan ketika Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Elia abaikan. Mungkin Elia berpikir, ya sudahlah. Sampai akhirnya Samuel bilang apa? Tidak ada satupun keturunanmu yang akan menjadi imam. Keras sekali. Artinya putus, saudara. Siapa anak Samuel? Eli, Hofni dan Pinehas. Eli itu nabi besar, imam besar, saudara. Sering bersekutu dengan Tuhan, tetapi tergelincir dalam mendidik anak-anaknya. Ketika tergelincir mendidik anaknya, maka Samuel dibangkitkan Tuhan dan bahkan menegur Eli. Tapi Eli diam-diam saja. Sehingga pada akhir masa jabatan imamnya, bangsa Israel, tabut Tuhan dirampas oleh Filistin. Oleh sebab itu saya selalu katakan, saudara, jangan pernah jadikan satu orang menjadi patokan akan kebenaran, sehingga menjadikan kita umat Kristen, anak Tuhan, menjadi orang yang senantiasa terus mau belajar. Amin. Iya dong. Kita harus mau belajar. Oh iya, kita uji lagi. Jadi firman Tuhan itu selalu up to date, saudara. Ujilah segala sesuatu. Bahkan apa yang saya katakan, uji lagi, saudara. Sehingga Anda tidak terlalu bulat-bulat. Anda pun menguji, ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Belajar, saudara. Tetapi bukan juga menjadi orang yang skeptis, apatis. Skeptis, apatis itu begini. Ada orang yang berbicara di depan, itu skeptis, apatis, saudara. Ada yang bicara di depan, nggak begitu. Sehingga saya selalu belajar begini. Siapapun yang berbicara, coba saya dengarkan sampai tuntas. Siapapun yang berbicara di depan saya lototin sampai selesai dia bicara. Saya salah satu orang pendengar yang setia. Saya pendengar, saudara. Jadi orang kalau sudah bicara, saya coba dulu dengarin sampai A sampai Z selesai. Saya dengarin. Nanti kita, ini ada hal-hal tertentu yang iya betul, ini enggak, ini betul. Jadi kita kelola dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Yang kedua tadi apa? Kita dengar-dengaran mau diajar, ya, oleh firman Tuhan dan oleh para hamba Tuhan. Meskipun sekalipun kita harus mau terus bertumbuh. Maka oleh sebab itu, maka kita harus terus mau belajar. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar dari semua orang. Harus mau belajar dari siapa? Semua orang. Siapapun dia. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada kita. Amin. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada kita. Jangan pernah kita pikir bahwa Tuhan itu hanya memakai pendeta. Enggak, saudara. Bahwa Tuhan itu hanya memakai orang-orangnya yang khusus. Enggak, saudara. Tuhan pakai siapapun. Bahkan orang yang terdekat sekalipun dengan kita, Tuhan bisa pakai. Amin. Suami, istri. Ketika kita diskusi dengan istri kita, coba dengerin. Jangan-jangan ada sesuatu yang benar yang hendak disampaikan Tuhan melalui istri kita. Kita dengar. Oh iya ya. Jadi kita tidak serta-merta, oh saya suami, apa yang saya bilang kamu harus tunduk. Salah, saudara. Enggak, saudara. Enggak. Dan bahkan yang baiknya lagi apa? Sebagai suami sekalipun kita diskusikan. Gimana? Ini begini.
nanti ini loh, iya, teman berdiskusi itu selalu ada. Kita diskusikan, oh jangan begini, oh iya. Tapi bukan berarti kita harus percaya terus juga, enggak. Kita harus ini apa ya? Teman untuk berdiskusi. Karena tahu tadi. Ya, jangan sok tahu kan. Sini kita selalu, suami istri pun di rumah itu saya biasa gitu. Ya, anak saya udah tidur, Tania tidur. Yang kecil yang paling rewel tuh, aduh, saya gendong tuh. Jam 11, jam 12 ketidur dia. Nah, baru saya ngobrol. Ada banyak hal yang kita bisa diskusikan dengan istri kita. Banyak sekali. Ada banyak hal yang kita bisa pecahkan. Dan ketika kita seorang laki-laki katakan, ya sudah, kamu harus ikut saya. Enggak, saudara. Tersesat engkau laki-laki kalau begitu. Kau tersesat. Yang perempuan, oh aku kan perempuan, kau harus dengerin. Enggak juga. Artinya apa? Memang sparring itu maksudnya apa ya? Sparring untuk diskusi kita juga. Mengambil satu keputusan satu saja pun diskusi kita lama nih. Tapi harus hati-hati, jangan sampai berantem. Tahan ego. Ada banyak orang kalau diskusikan, kalau misalnya dengan suami istri nggak bisa tahan, berantem, lu mah, belum. Waduh, ribut. Bukan jadi diskusi, malah berantem. Harusnya kita selesaikan satu masalah, justru nggak selesai satu masalah, tambah masalah lagi, ribut dengan istri. Itu dia, saudara. Rem. Saya pun belajar, saudara. Saya belajar yang pertama menahan emosi, yang kedua mendengarkan orang lain, yang ketiga berusaha untuk mau berdiskusi. Ini yang sulit. Kenapa ada banyak orang yang tidak mau berdiskusi? Karena dia anggap apa yang dia rasa, apa yang dipikirkan sudah benar, selesai. Padahal ketika diuji oleh pemikiran orang lain, melempem. Bahkan sebagai pemimpin pun, di STT saudara, saya ajak terus berdiskusi. Bahkan mahasiswa yang bahkan itu keputusan sangat penting loh. Ini Lius tahu. Saya kadang-kadang banyak curhat sama dia loh. Kalau soal, ya saya bukan mau merendahkan, kalau soal knowledge, pengetahuan bla 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 bla, ini nggak ada apa-apanya bagi saya. Maaf ya. Tapi di dalam hal-hal tertentu, wah, banyak hal sekali saudara. Saya belajar dari dia. Istri, Pak. Hah? Istri, Pak. Banyak belajar. Saya diskusi ini. Oh iya. Iya. Bahkan ngambil keputusan kadang-kadang sangat penting loh. Saya ajak diskusi. Bagaimana loh? Oh Pak, begini Pak. Begini Pak. Enggak lantas saya katakan iya, enggak. Tapi saya berusaha dengar dulu. Ya, saya dengerin. Oh iya, gimana? Kalau begini? Kalau gini mungkin gini Pak. Terkadang prinsip saya begitu Pak. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kebenaran untuk kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rendahkan hati kita selalu. Jangan pernah melihat usia orang. Oh lu kan masih usiamu, aduh, seumur jagung, saya mah udah tua. Gak mungkin. Tunggu dulu. Yang kedua, jangan karena jabatan kita paling tinggi, kita gak mau dengar orang lain. Tunggu dulu. Karena jabatan kita, ya kita gak mau dengarin. Tunggu dulu. Yang ketiga, karena status kita, mungkin karena kita kaya. Memang ini tantangan saudara. Kalau kita posisi top, saya paling top di STT, saya harus jujur. Tapi saya berusaha tidak mau hanya one man show. Tahu one man show Bapak Ibu? Hanya satu orang yang melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan orang lain. Bahaya. Saya sudah pernah jelaskan minggu lalu, mungkin bulan lalu ya. Raja sekalipun dia memiliki siapa? Penasehat. Raja bukan memiliki penasehat satu orang Bapak Ibu. Banyak penasehatnya. Coba perhatikan Jokowi. Penasehatnya banyak sekali. Penasehat hukum, politik, bidang agama, ekonomi, bidang ini. Itu penasehat banyak sekali Saudara.
memang harus dan kita perlu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus belajar dari semua orang. Yang paling berikut, yang paling penting, yang keempat, belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan pernah berkata, aku tahu, aku dapat menyelesaikannya, selesai. Walaupun ini yang keempat, saya katakan empat, seolah-olah yang paling terakhir, tapi saya hendak menegaskan ini. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Selalu, saudara, selalu. Di dalam setiap tindakan kita yang kecil sekalipun, coba berdoa, saudara. Berdoa. Tuhan, benar enggak ya? Tuhan, benar enggak sih? Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, Dia akan mengajar-ngajar kita. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak pernah berlagak sok tahu, apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan sangat luar biasa. Dia mampu membimbing kita. Dia mampu mengarahkan kita. Dan bahkan menjalani tahun 2022, saudara. Tidak perlu tanya spiritual. Coba berdoa kepada Tuhan. Ya. Berdoa kepada Tuhan. Beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Menjalani tahun 2022. Tuhan, apa yang harus lakukan? Pada begitu banyak pengambilan keputusan yang kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Enggak bisa. Kita butuh Dia. Kita butuh pertolongan Dia. Di dalam ekonomi kita, rumah tangga, keluarga kita butuh Dia. Di dalam keluarga kita, anak-anak, usaha kita, apapun itu, kita butuh Tuhan. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita. Jangan sok tahu, jangan berlagak tahu, tapi kita harus menempatkan diri kita seperti seorang murid. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia. Biar dunia sok tahu dengan apa yang mereka miliki, tapi suatu saat mereka akan binasa. Saya tutup dengan ilustrasi mungkin sudah pernah saya ceritakan. Saudara, kapal Titanic itu dibangun oleh seorang yang sangat hebat. Abad 19. Kapal yang sangat terbesar, termewah, termegah, termahal pada waktu itu. Kapal Titanic. Orang yang sangat pintar, orang yang sangat cerdas, arsiteknya. Ketika orang-orang melihat kapal Titanic dari lantai bawah, semuanya wah, mewah sekali, saudara. Orang-orang memuji sang arsitek. Wow, luar biasa. Yang pernah nonton film Titanic siapa? Nah, saya pernah. Bahkan bukan hanya sekali. Saya pernah nonton itu 2 kali karena terharu juga ya. Waduh, luar biasa. Semua orang memuji dia. Hebat, wonderful. Wow. Dia bilang apa? Kapal ini adalah kapal yang terbesar sepanjang abad. Tidak ada kapal yang akan melebihi kapal saya. Dan kapal ini tidak akan dapat ditenggelamkan oleh apapun. Bahkan Tuhan sekalipun. Wow. Itu langsung di teksnya itu. Dan memang itu benar. Karena itu Titanic itu diangkat dari true story kan. Kisah nyata, saudara. Dan bangkainya kan masih ada sampai sekarang. Masih ada. Apa yang terjadi? Ketika kapal Titanic itu berjalan, belum jauh, saudara, belum jauh. Hanya menyenggol apa sih? Gunung es dan dasarnya aja. Menyenggol sedikit gunung es. Kapal Titanic yang katanya hebat, yang luar biasa. Apa yang terjadi? Hancur. Yang hanya selamat kalau kita ikutin film itu hanya beberapa orang. Dan yang menjadi saksi hidupnya itu siapa ya? Kate itu ya, yang wanita
tua, yang waktu film itu digarap, wanita tua itu udah hampir 80 tahun lebih waktu itu, saudara, menjadi saksi. Saudara, sehebat apapun kita, se-expert apapun kita, seahli apapun kita di bidang kita, jangan pernah so tahu. Terus belajar dari firman Tuhan, terus belajar dari orang lain. Yang paling penting, berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga kita berbeda dari dunia. Manusia akhir zaman, biarlah mereka demikian. Tetapi kita harus berbeda, dan kita harus menjadi berkat bagi mereka, menjadi terang bagi mereka. Suatu saat kita doakan ada begitu banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus.